Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar Visual Studio 2013 Profesional atau VBNet terkait dengan materi pelajaran video. Di pertemuan pertama kemarin sudah dijelaskan bagaimana melakukan langkah-langkah instalasi dari Visual Studio 2013, juga cara menulis programnya. Nah, apa yang akan kita pelajari di pelajaran VBO menggunakan Visual Studio 2013 Profesional? Yang akan kita pelajari diantaranya di sini ada di pertemuan 1, ya, itu kalian tentu sudah melakukan aplikasi yang menunjukkan instalasi Visual Studio dan install report. Kemudian selanjutnya di pertemuan 2 kita akan melakukan membuat dan mengasih kode kerja, kemudian membuat dan menjalankan project sampai dengan melakukan anchor property. Kemudian di pertemuan 3 kita akan mempelajari bagaimana menggunakan label dan text block, kemudian menggunakan button, menggunakan checkbox dan radio button, sampai menggunakan find event. Kemudian di pertemuan 4 kita akan mempelajari bagaimana menggunakan scrollbars, menggunakan music box sampai dengan membuat kotak dialog. Selanjutnya di pertemuan kelima kita nanti akan belajar bagaimana mendeklarasikan variabel dan melakukan perhitungan, menggunakan close angka, mengenal scope, mengenal operator matematika, mengenal tipe enum, kemudian sampai dengan kita nanti akan menggunakan metode dan string. Di pertemuan 6 kita nanti akan belajar bagaimana menggunakan tanggal, waktu, dan timestamps, berkenalan dengan array, kemudian membuat collection sama menginisialisasi array dan collection. Di pertemuan 7 nanti kita akan belajar bagaimana menggunakan statement if, statement select case, menggunakan for loop, menggunakan each loop, menggunakan while loop, menggunakan do loops. Ini statement percabangan dan perulangan, ya. Kemudian di pertemuan 8 kita nanti akan belajar bagaimana menggunakan subroutine, function, dan method, mengenal beval dan by ref, sampai dengan membuat event parameter. Pertemuan 8. Kemudian di pertemuan 9 kita nanti akan belajar bagaimana mengenal OOP, ya, OOP di VBNet. Jadi nanti kita akan belajar kita akan belajar Visual Studio 2013 menggunakan aplikasinya visualbasic.net 2013 Profesional. OOP tadi, di OOP nanti kita akan belajar bagaimana mengenal inheritance dan polymorphism di VBNet, kemudian mengenal shadowing overriding, kemudian mengenal overriding to string sampai dengan constructor. Kemudian di pertemuan 10 kita akan melakukan share members, overloading operator, unit class, sampai dengan membuat interface. Selanjutnya di pertemuan 11 kita akan mengenal dengan len queue, lambda, group by, sampai dengan mengenal namespace. Dan di pertemuan 12 kita nanti akan melakukan pencetakan, kemudian bagaimana mencetak laporan, kemudian mengatur pencetakan, sampai bagaimana kita nanti mendistribusikan file aplikasi yang sudah kita buat dengan VBNet, kemudian kita lanjutkan dengan membuat project-project. Nah, selanjutnya yang harus dilakukan di setiap selesai pertemuan dalam video tutorial adalah kalian harus melakukan self assessment atau melakukan penilaian pada diri sendiri. Apa yang akan dilakukan pada proses penilaian diri sendiri adalah kalian melakukan introspeksi, menilai diri sendiri. Dari video tutorial yang dilihat itu kalian menilai diri kalian itu bagaimana. Nanti Pak Anton akan menyiapkan form penilaian yang isinya nanti bentuk self assessment atau bentuk penilaiannya. Bentuk penilaian diri itu seperti ini.
Jadi kalau kalian mampu melakukan praktek sesuai dengan video itu nilainya 50, kemudian mampu mengisi form penilaian self assessment itu 10, kemudian ketepatan waktu pengumpulan itu 15, kemudian mengerjakan tugas yang diberikan itu 15, kemudian mengembangkan hasil pembelajaran atau praktek itu 20. Jadi kalau di total ini 50 tambah 10 tambah 30 tambah maaf ini 10 ya, tambah 10. Nah ini, jadi ini kalau di total ini nilai maksimal adalah 100 yang bisa kalian dapatkan. Nah ini kalian yang melakukan penilaian, saya tidak akan melakukan penilaian apa-apa, kalian hanya mengkoreksi diri sendiri apakah kalian sudah mampu melakukan ini. Kalau sudah mampu melakukan ini, silahkan lakukan penilaian, nanti ketemu total. Nah bentuknya bagaimana? Bentuknya adalah seperti ini. Jadi nanti di setiap pertemuan ya, ini contoh ini pertemuan 1 ya, ini contoh pertemuan 1, ini akan membahas ini. 1, download aplikasi yang dibutuhkan, yang kedua install Visual Studio dan Visual Report. Nah di sini ada instruksinya, nanti instruksinya kalian baca, kemudian setelah membaca instruksi nanti akan diberikan link-link video tutorial sesuai dengan ini, sesuai dengan materi yang akan dibahas. Jadi sesuai dengan materi-materi ini akan dibahas, nanti akan Pak Anton siapkan video tutorialnya di sini. Nah, semuanya akan kita siapkan. Kemudian setelah kalian menonton atau melihat video tutorial ini, kalian langsung melakukan self assessment atau penilaian yang sudah disiapkan. Jadi tinggal klik di sini. Nah, kemudian kalian lakukan ini proses penilaian diri. Jadi silahkan dituliskan di sini. Ini header ya, kalian double klik di sini. Nah, silahkan diisikan nomor absen, misalkan nomor absen 5, nama diisikan misalkan Haidar Aldis misalkan. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu silahkan dilihat hasil belajar saya itu materinya apa, sini materinya. Nah, dilihat materi disesuaikan dengan di video. Kalau videonya nanti tutorialnya adalah ini, download aplikasi yang dibutuhkan sama instalasi Visual Studio dan Visual Report, maka di sini tuliskan materinya, download aplikasi yang dibutuhkan. Nah, nanti nilai ini kalian peroleh dari ini, nah ini. Apakah kalian sudah melakukan praktek sesuai dengan video itu 50, mengisi form penilaian self assessment itu 10, ketepatan waktu pengumpulan 15 sampai dengan mengembangkan hasil praktek. Jadi kalian isikan di sini. Nah, ini saya sudah melakukan dan saya sudah bisa dan mengerti. 1, mendownload aplikasi yang dibutuhkan. Nah, itu kan tadi nilainya berarti kalian sudah sesuai dengan video tutorial. Nah, itu kan berarti kalian sudah melakukan sesuai dengan video tutorial. Nah, itu. Kemudian kalian sudah mengisi ini. Saya kalau sudah mengisi berarti kan ini tidak usah ditulis ya. Nah, selanjutnya dilihat di sini, mengisi form, kemudian ketepatan waktu mengerjakan tugas yang diberikan. Nah, ada tugasnya tidak di situ. Nah, saya tugasnya biasanya ketika sudah habis mendownload itu melakukan instalasi. Saya sudah melakukan instalasi Visual Studio yang saya download, sekaligus juga Visual Report. Nah, ini kan sudah ini ya, sudah melakukan sesuai dengan instruksi di video. Berarti kalau itu sudah dilakukan berarti ini 15. Nah, kemudian selanjutnya misalkan setelah melakukan instalasi melakukan eksplorasi, saya sudah melakukan eksplorasi dan mencoba-coba programnya. Saya mengenal beberapa menu di VB.NET, misalkan cara membuat project, juga sudah mengenal menu-menu yang ada di Visual Report. Nah, ini kan di video kan belum dikenalkan. Nah, kalian melakukan pengembangan.
Kalau melakukan pengembangan itu berarti kalian sudah melakukan ini, mengembangkan hasil pembelajaran praktek, itu nilainya 10. Sehingga kalau dilihat dari apa yang sudah kalian lakukan itu berarti kalian sudah melakukan praktek sesuai dengan video, nilainya 50. Melakukan mengisi form, nah ini kan sudah mengisi ini ya, mengisi form. Nah itu kalian nilai 10. Kemudian ketepatan waktu mengumpulkan, nanti ada deadline ya. Nah, kalian mampu mengumpulkan sesuai dengan waktu, nilai 15. Kemudian mengerjakan tugas yang diberikan, kalau memang ada tugas nanti di setiap video itu nilainya 15. Kemudian mengembangkan nilai 10. Nah ini sudah kalian lakukan semua, berarti di sini nilainya adalah 100 ya. Nah seperti itu. Nah kalau misalkan ada kendala, misalkan saya belum bisa melakukan, misalkan di sini saya kesulitan melakukan instalasi. Nah, saya belum paham cara melakukan download. Nah, silahkan. Ini kalian akan nilai berapa? Belum melakukan instalasi, belum melakukan download, berarti nanti nilai kalian 0. Nah, ini yang isi siapa? Yang isi kalian sendiri, bukan gurunya atau bukan mentor. Nah, kalau dilihat di sini selanjutnya ya. Nah, instalasi Visual Studio dan Visual Report. Nah, di sini kan download sudah. Ini di copy aja. Nah, di copy. Kemudian tugas yang kedua adalah di sini melakukan instalasi Visual Studio dan Visual Report. Nah, sama. Di sini ditulis saya sudah melakukan dan paham. 1. Melakukan instalasi Visual Studio dan Visual Report sesuai dengan video tutorial. Nah seperti ini. Walaupun ini sudah dilakukan di sini, ini kan namanya pengembangan ya di sini. Nah, karena memang tugasnya ada 2, ini videonya ada 2, download aplikasi sama instalasi Visual Report, maka nanti di self assessment-nya tetap kalian harus melakukan 2 sesuai dengan ini. Sama nanti dengan materi-materi yang ada di sini. Nah, kalau ada materi-materi di sini kan untuk pertemuan 2 nanti akan ada 9 video tutorial. Maka nanti yang harus kalian lakukan di sini adalah melakukan ini setiap penilaian ini dilakukan sesuai dengan cakupan materi yang diberikan di video tutorial. Jadi setiap video tutorial harus dibuat self assessment-nya seperti itu. Jadi itu yang bisa Pak Anton berikan gambaran tentang pertemuan dengan materi pemrograman berorientasi objek. Jadi setiap pertemuan nanti akan Pak Anton berikan video tutorial dan kalian melakukan penilaian atau self assessment atau penilaian diri, sehingga bukan Pak Anton yang memberikan nilai tapi kalian menilai diri sendiri, sehingga Pak Anton nanti akan merekap nilai yang kalian berikan sendiri. Itu aja mungkin gambaran awal di pertemuan ini. Mudah-mudahan kalian mempunyai gambaran. Sukses selalu dan selamat mengikuti video tutorial selanjutnya.